Ketika lo menonton video ini, mungkin seharusnya lo sedang mengerjakan hal lain atau belajar buat ujian yang akan datang. Tapi dibandingkan melakukan hal tersebut, lo lebih memilih untuk menonton video ini. Well, sepertinya saat ini lo sedang mengalami yang namanya procrastination. Hai, nama gue Rama, seorang lulusan ilmu biomedis yang sekarang lagi mengeksplor dunia kreatif. Di channel ini dan sosial media gue lainnya, gue membahas segala hal seputar produktivitas, seperti memanage fokus, energi, dan waktu, cara belajar yang efektif, sampai cara membangun habit atau kebiasaan yang baik. Jadi kalau lo suka hal-hal tersebut atau pengembangan diri secara general, this channel is for you. So jangan lupa untuk subscribe kalau belum. Procrastination adalah hal yang cukup umum di dunia. Riset mengatakan bahwa 20% dari orang dewasa adalah chronic procrastinator. Yang berarti 1 dari 5 orang adalah seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaannya. Sifat atau keinginan untuk menunda-nunda ini bisa terjadi karena berbagai macam hal dan faktor. Tapi menurut pengalaman pribadi dan buku-buku tentang pengembangan diri yang gue baca, alasan terbesar terjadinya procrastination adalah karena fenomena yang satu ini. Task aversion. Task aversion adalah kecenderungan kita untuk menghindar dari melakukan sesuatu karena hal tersebut terlalu sulit atau terlalu mudah yang membuat hal tersebut nggak nyaman atau menarik untuk kita lakukan. Bayangin kita harus mengerjakan laporan skripsi hanya dalam waktu 3 hari. Mungkin kita bisa lakukan, tapi pasti akan sangat susah. Maka akan kita hindari. Atau coba bayangin kita yang saat ini udah lulus sekolah atau kuliah, tapi disuruh untuk menjawab soal-soal matematika dasar seperti 1 tambah 1 sama dengan berapa, dan ratusan soal lainnya yang serupa. Maka pasti akan kita hindari juga, karena terlalu mudah atau membosankan untuk kita. Untuk membantu kita semua mengurangi dan berhenti dalam menunda-nunda hal yang seharusnya kita lakukan, berikut adalah 7 tips yang gue sudah aplikasikan untuk diri gue sendiri dan menurut gue efektif untuk lo coba juga. 1. Berekspektasi secara realistis. Kembali lagi ke konsep task aversion, di mana tingkat kesulitan suatu pekerjaan yang terlalu tinggi adalah salah satu alasan kenapa kita cenderung untuk menunda-nunda. Tingkat kesulitan suatu pekerjaan terkadang berbanding lurus dengan banyaknya pekerjaan yang kita ingin kerjakan. Kata kuncinya ada di ingin, bukan butuh. Kita cenderung suka meng-overestimate kemampuan kita untuk mengerjakan banyak hal dalam waktu yang cukup singkat. Oleh karena itu, kita harus cukup pintar untuk menakar seberapa banyak dan seberapa sulit jumlah pekerjaan yang kita dapat selesaikan dalam suatu jangka waktu yang spesifik. Supaya kita nggak kewalahan dan malah menunda-nunda. 2. Break it down to smaller chunks. Membagi-bagi pekerjaan besar menjadi pekerjaan yang lebih kecil-kecil dan manageable adalah hal yang kita bisa lakukan untuk membantu melawan kecenderungan kita untuk menunda-nunda. Karena apabila kita melakukan ini, resistance atau hambatan kuat yang kita alami ketika ingin memulai bekerja akan lebih kecil. Alhasil kita jadi nggak terintimidasi dan lebih merasa mudah untuk memulai bekerja atau melakukan apapun itu yang kita perlu lakukan. 3. 5-second rule. This tip works like magic. Inti dari konsep ini berkata bahwa kita hanya punya 5 detik untuk menentukan pilihan kita untuk melakukan sesuatu yang kita harus lakukan atau membiarkan otak kita membuat berbagai macam alasan untuk membujuk diri kita sendiri agar nggak melakukan hal tersebut. Coba bayangin kita harus bangun pagi. Ketika alarm bunyi, kita tahu bahwa seharusnya kita bangun dan memulai hari kita. Tapi walaupun kita tahu, masih ada kecenderungan kita untuk hit the snooze button dan kembali tidur. Kenapa seperti itu? Padahal kita tahu kalau kita seharusnya bangun. Ketika hal seperti ini terjadi, di mana kita akan lebih memilih untuk melakukan hal nyaman yang kita inginkan dibandingkan hal kurang nyaman yang kita butuhkan. Otak kita akan selalu memilih untuk melakukan hal yang nyaman. Yang kita bisa lakukan adalah menggunakan 5-second rule ini. Masih terkait contoh bangun tidur pakai alarm. Ketika lain kali kita bangun tidur dan terpikir untuk memencet snooze button itu lagi, hitung mundur dari 5 sampai 1. Bilang ke diri kita sendiri, 5, 4, 3, 2, 1. Dan langsung lakukan hal yang kita perlu lakukan, maka kemudian kita nggak akan menunda-nunda lagi. 4. 10-minute rule. Ini adalah salah satu konsep yang paling sering gue gunakan juga, terutama untuk tetap fokus. Terkadang menunda-nunda itu nggak selesai pada saat kita memulai hal yang harus kita lakukan. Tapi selesai ketika kita berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kapan terakhir kali lo berhasil membujuk diri lo untuk mulai bekerja? Tapi setelah 2 menit langsung kehilangan fokus dan malah balik ke fase menunda-nunda lagi. Kalau lo sering mengalami ini, gunakan yang namanya 10-minute rule. Ketika kita sudah mulai bekerja atau belajar dan terdistraksi, coba untuk abaikan dulu. Kalau masih nggak bisa, bilang ke diri kita kalau kita akan coba untuk fokus selama 10 menit aja. Kalau setelah 10 menit itu kita masih terdistraksi, kita boleh mengalah dan menanggapi distraksi itu tersebut. Tapi uniknya adalah, seringkali ketika kita mencoba untuk fokus selama 10 menit,
distraksi kita cenderung akan semakin kecil, bahkan hingga menghilang, dan kita akan bisa kembali lagi untuk fokus tanpa menunda-nunda lagi. 5. Don't break the momentum. Ketika kita sudah berhasil untuk nggak menunda-nunda dan nggak kehilangan fokus, penting untuk kita agar bisa berada di kondisi optimal ini hingga sesi bekerja atau belajar kita selesai. Karena seperti yang kita semua tahu, untuk bisa masuk ke zona fokus seperti ini, itu adalah hal yang cukup sulit. Jadi jangan sampai kita sia-siakan momentum ini. Riset mengatakan bahwa ketika kita kehilangan fokus, kita akan membutuhkan rata-rata 23 menit dan 15 detik untuk kembali fokus lagi. Butuh waktu yang cukup lama kan? Bahkan waktu tersebut cukup untuk menyelesaikan satu episode anime atau bahkan setengah episode drakor. Jadi jangan sampai tergiur untuk mendistraksi diri kita sendiri. 6. Parkinson's Law. Parkinson's Law berkata bahwa work expands to fill the time available for its completion. Atau, waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bergantung terhadap berapa banyak waktu yang tersedia. Kalau kita memberikan diri kita waktu 30 hari untuk selesai belajar atau menyelesaikan suatu project, maka kita akan butuh waktu 30 hari. Tapi kalau untuk hal yang sama, kita berikan diri kita waktu cuma 3 hari, kita akan menyelesaikannya hanya dalam 3 hari. This is the power of Parkinson's Law. Parkinson's Law ini juga bisa menjadi penjelasan terhadap the power of kepepet. Dimana kalau kita kepepet untuk mengerjakan suatu hal, pasti otak kita akan lebih jalan dan hal tersebut akan bisa selesai secara ajaib bagaimanapun caranya. Dalam arti lain, the power of kepepet adalah the power of deadline. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan deadline yang efektif. 7. Gunakan deadline yang efektif. Untuk menghindar dari kebiasaan kita untuk menunda-nunda, kita harus bisa menipu otak kita seakan-akan kita sedang berada dalam deadline. Nggak memandang bahwa ini adalah skenario yang sesungguhnya atau skenario yang palsu. Kuncinya adalah untuk membuat target kapan kita harus selesai belajar atau bekerja secara efektif. Untuk bisa membuat deadline yang efektif, ada 4 hal yang harus dimiliki oleh deadline kita. Yaitu deadline kita harus mendesak atau urgent, berarti bagi pribadi atau personal, dapat dilakukan atau actionable, dan bermakna untuk masa depan atau meaningful. Kalau deadline kita mencakup 4 faktor ini, maka cenderung kita akan mengikutinya dengan baik. Melawan atau mungkin berteman dengan kebiasaan kita untuk menunda-nunda tentu memang nggak gampang. Butuh latihan dan eksperimen yang cukup panjang untuk meminimalisir kebiasaan tersebut. Tapi semoga konsep dan tips yang gue bagikan di video ini bisa membantu lo sebanyak semua hal ini membantu gue. Thank you for watching this video. Kalau lo suka dengan video ini, kindly share ke teman-teman atau keluarga lo yang mungkin lagi membutuhkan, supaya kita semua bisa berkembang bareng. Karena it is now time for collective development. Kalau lo punya saran atau request tentang topik apa yang gue harus bahas selanjutnya, langsung aja tulis di komen, gue pasti baca. See you on the next video and stay productive.